Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang sebentar akan dibawakan oleh Ibu Kiki Astrina, CKP Angkatan 9 Kabupaten Sopeng. Salawat dan salam semoga tercurahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, pengikutnya, sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih karena meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi ini karena terkait tugas daripada Ibu Kiki. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri acara sosialisasi ini terkait tugas daripada Ibu Kiki Angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, acara sosialisasi ini yang kita adakan pada hari ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang suatu hal yang kita hadiri sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi dalam acara sosialisasi ini kita akan mendapatkan sebentar berbagai informasi yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang topik yang akan dibahas sebentar. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mendengarkan sosialisasi sebentar, saya yakin kita semua akan semakin memahami dan memperluas wawasan tentang topik yang akan dibahas sebentar. Saya tidak berlama-lama di sini. Mari kita mulai acara sosialisasi ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, dan semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan kepada kita semua. Sebelum saya tutup, jadi bagi Bapak Ibu guru yang belum masuk mendaftar di CGP, saya minta mudah-mudahan tergerak hatinya untuk mendaftar di angkatan 11, mumpun terbuka mulai tanggal ini hari sampai tanggal 27. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu, mari kita mendaftar untuk angkatan 11. Mungkin sekian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 174 Matarima Walie, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hari ini menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di tempat ini dalam rangka sosialisasi mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah, sebelum memulai sosialisasi,
saya mau kasih bergerak sedikit Bapak Ibu. Jadi kira-kira belakangan ini berita apa yang lagi viral? Yang biasa nonton berita? Calon presiden. Calon presiden, oke, calon presiden. Jadi belakangan ini itu yang lagi viral dibahas di berita itu calon presiden. Jadi sebentar itu permainannya adalah ketika saya mengatakan calon presiden bilang, maka Bapak Ibu mengikuti perintah saya. Tapi ketika ada kata-katanya calon presiden bilang, tapi kalau tidak ada kata-katanya calon presiden bilang, tidak usah diikuti. Jadi di sini mau dilatih fokusnya dulu Bapak Ibu. Jadi paham instruksinya? Bisa berangkat dari contoh. Ya. Jadi kita mulai ya, instruksi saya mulai. Calon presiden bilang angkat tangan. Turunkan tangan. Calon presiden bilang turunkan tangan. Calon presiden bilang silakan maju ke depan mejanya. Tepuk tangan semuanya. Calon presiden bilang hai. Calon presiden bilang tertawa. Silahkan menangis. Calon presiden bilang jalan di tempat. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Oke, silahkan kembali ke tempat duduknya Bapak Ibu. Calon presiden. Calon presiden bilang selesai. Tapi selesai ini silahkan kembali. Selesai nih. Silahkan kembali. Calon presiden bilang silahkan kembali. Kalau calon baru pergi. Oke, instruksi saya cabut. Tepuk tangan dulu. Jadi itu tadi salah satu ice breaking yang bisa sedikit menggerakkan tubuh kita. Baiklah, kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif ini adalah merupakan salah satu modul yang ada pada calon guru penggerak. Jadi ada 7 materi pokok pada budaya positif ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma ini ada kegiatannya. Jadi silahkan berpasangan dengan teman di sebelahnya, 2 orang. Pasangan berdua. Ya. Jadi perubahan paradigma ini terdiri dari 2 orang, satu kelompok 2 orang. Ada yang bertugas sebagai A dan ada yang bertugas sebagai B. Ditentukan dulu siapa sebagai A, siapa sebagai B. Ya, Oke, saya A. Oke. Sudah ditentukan. Jadi tugasnya si A adalah membayangkan ada sesuatu yang berharga di tangannya. Kemudian sesuatu berharga ini digenggam. Berusaha menjaga apa yang digenggamnya. Kemudian tugas si B adalah berusaha merayu, membujuk si A supaya dia mau melepas genggamannya dan memberikan tadi barang berharga itu kepada dirinya. Bisa? Jadi ulang. Jadi tugasnya si A adalah membayangkan ada sesuatu berharga di dalam genggaman tangannya. Tugasnya itu berusaha dia jaga ini di dalam genggamannya. Tugasnya si B berusaha merayu supaya A mau membuka ini genggamannya dan menyerahkan barang berharganya. Jadi saya kasih waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Silahkan dirayu sekuat tenaga supaya ini si A
pilihannya. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh disogok. Pokoknya segala cara apa bisa dilakukan. Kita yang udah tahu, kita misalnya kayak kayak masyarakat dia bayangkan deh, Sekali Pak bisa minta. Ya, Berikan itu saya Pak. saya akan memberikan benda ini, tapi butuh proses. Apa syaratnya Pak supaya saya bisa miliki ini benda? Syaratnya ialah dengan memberikan kata-kata motivasi untuk saya. Bagaimana kalau Bapak setiap ingin keluar rumah harus memeriksa dulu benda-benda yang berbahaya di dalam rumah supaya hatinya tenang bila meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong. Baik, ini sangat memotivasi saya dan saya akan memberikan kunci ini. Terima kasih banyak Pak. Bisa nggak saya minta tolong? Kasih ya. Tidak mau. Apa persyaratannya? Kita ibu bisa. Apapun persyaratannya, yang jelasnya sih tidak akan memberikan apa yang segenggam ini. Bila saya memohon, Apapun bila Anda memohon kepada saya tetap akan mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman saya. dengan apapun persyaratan. Iya, dengan apapun persyaratannya. Bisa Bu, please. Tidak akan. Saya tidak akan memberikan apapun yang ada di genggaman saya. Biar saya memohon. Iya, biar Bisa nggak Ibu? tidak. Ibu, sayang Ibu. Biar saya memohon, biar saya minta apapun persyaratannya Bu, biar saya sogok. Iya, biar kita sogok saya tidak akan memberikan. Biar apapun pantangannya, rintangannya Ibu. Iya, Bangunnya positif. nanti. Leten nanti. Leten nanti. Tidak bisa, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Saya tidak akan melepaskan apa segenggam. Tetap mempertahankan apa yang ada di genggaman saya. Kira-kira dari beberapa kelompok ini ada yang berhasil memberikan barang berharganya? Ada. Kira-kira apa alasannya Pak? Kenapa bisa apa alasannya kenapa bisa akhirnya terbujuk bisa memberikan barang yang sangat berharga di genggaman Kak? Baik, saya memberikan tadi kunci ini karena Ibu Suma sangat memberikan apalagi namanya motivasi ataukah semacam rayuan sehingga membuat hati saya tergerak untuk memberikan itu. Oke, baik Kak. Jadi tadi Pak Her, Bu Suma berhasil membujuk Pak Her memberikan barang berharganya. Nah, kalau dari kelompok lain, apakah ada yang berhasil mempertahankan barang berharganya? Ada. Nah, kira-kira mengapa ini barang berharga yang ada di genggaman tak dipertahankan walaupun kita sudah dirayu sekuat tenaga, dibujuk dan berusaha disuap tadi. Kenapa saya mempertahankan apa yang benda saya itu karena itu merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi saya dan saya akan tetap mempertahankan benda itu. Baiklah, jadi sudah ada dua sisi tadi, ada yang berhasil dibujuk sehingga menyerahkan dan ada yang tetap mempertahankan. Jadi Jadi inti dari kegiatan ini bahwa posisi kontrol atau pilihan atas tindakan kita itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi sejauh mana orang merayu, membujuk, pilihan kembali ke diri kita sendiri. Kita yang bisa mengontrol
diri kita, apakah kita mau memberikan ataukah kita mau mempertahankan. Jadi orang lain itu cuma bisa memberikan pengaruh, namun keputusan akhir kembali ke diri kita sendiri. Jadi itu kaitannya kegiatan tadi dengan materi posisi kontrol. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi siapa sebenarnya yang memiliki kontrol? Yaitu diri kita sendiri. Jadi adapun perubahan paradigma stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi sebenarnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, namun semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, namun hanya Anda lah yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, namun Anda tidak bisa mengontrol. Sebenarnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, namun kita bisa membujuk, merayu, dan memberikan berbagai macam pengaruh atau bujukan atau rayuan. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah sebenarnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya bukan berarti bilang kita serahkan barantai itu kita kalah, tidak. Kita menang atas pilihan kita sendiri. Next, kemudian materi kedua yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak supaya memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam, bukan dari luar. Selanjutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu termotivasi dari dalam, bukan karena adanya ancaman, sogokan maupun hukuman. Next. Jadi yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu kita melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi dari luar karena adanya ketakutan sehingga dia melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid ini melakukan sesuatu karena dia mau mendapatkan imbalan, ataukah dia itu termotivasi dari luar. Dia melakukan sesuatu karena mungkin mau dipuji ataukah mungkin mau diberi hadiah. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam. Selanjutnya adalah materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi katanya kalau ada anak-anak yang berbuat masalah itu biasanya ada kebutuhan dasarnya yang mau dipenuhi. Misalnya ada anak yang selalu buat ribut di kelas, mungkin dia mau dipenuhi kasih sayang dan rasa diterimanya yang dia mungkin tidak dapatkan di keluarganya. Next.
Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Next. Jadi kelima posisi kontrol ini biasa kita terapkan dalam keseharian kita. Jadi ada yang termasuk identitas gagal dan ada yang termasuk identitas sukses. Nah, identitas gagal ini ditempati oleh posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Biasanya itu ketika kita menerapkan posisi penghukum, biasanya guru berbuat seperti menunjuk-nunjuk siswa, menghardik, kemudian biasanya dia berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, atau biasa bilang silahkan berdiri. Kemudian pembuat rasa bersalah, biasanya guru mengatakan seharusnya kamu begini nak, ibu kecewa karena kamu begini. Biasanya juga guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, setiap hari kamu terus mengulang kesalahan. Kemudian untuk identitas berhasil ditempati oleh posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya guru mengatakan, ayolah nak, kamu begini demi ibu guru, ayolah membersihkan demi ibu guru. Kemudian posisi pemantau, biasanya itu berhubungan dengan aturan-aturan. Biasanya kalau ada anak-anak berbuat salah, apa aturannya? Kalau kamu begitu, bagaimana konsekuensinya? Bagaimana hukumannya? Nah, yang terakhir itu adalah posisi yang paling baik di antara kelima posisi ini, yaitu posisi manajer. Posisi manajer ini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa keyakinan kelas kita, apa yang harus kamu perbaiki dari masalah ini, bagaimana kamu berbuat. Jadi dari kelima posisi kontrol ini yang paling dianjurkan untuk digunakan adalah manajer. Namun kita butuh proses untuk melaksanakan semua itu. Next. Ketika kita berada pada posisi penghukum, kita mengatakan, anak patuhi aturan sekolah, berdiri di depan barisan atau lari keliling sekolah. Ketika kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, biasanya guru mengatakan, berapa kali ibu guru harus bilang, harusnya kamu sudah tahu, ibu guru kecewa sekali sama kamu nak. Ya. Ketika kita berada pada posisi teman, biasanya kita mengatakan, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kemudian ketika kita berada pada pemantau, biasanya kita mengatakan, kamu sudah melanggar, jadi apa peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi kalau pemantau ini berhubungan dengan aturan dan konsekuensi. Namun pada saat kita berada pada posisi manajer, biasanya kita mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ketika anak-anak menjawab, kemudian kita balas lagi, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki semua itu. Jadi kita arahkan anak-anak supaya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia buat. Selanjutnya. Jadi ada video. Jadi di sini ada video. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal?
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin. Gunakan adalah pada posisi manajer. Namun pada posisi manajer itu kayaknya luar biasa kesabarannya, luar biasa kesabarannya gurunya. Ketika kita berada pada posisi manajer, dan tentunya butuh waktu, butuh proses untuk melakukan semua itu. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi posisi kontrol manajer tadi itu berhubungan dengan keyakinan kelas, di mana di dalam video tadi itu ditanyakan apa keyakinan kelas kita, keyakinan apa yang kamu langgar. Jadi ini keyakinan kelas sangat penting untuk ada di kelas maupun di sekolah kita. Jadi kalau di kelas namanya keyakinan kelas, namun kalau di sekolah namanya keyakinan sekolah. Jadi mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi pertanyaannya, mengapa katanya keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ada pertanyaan juga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa? Untuk apa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan 2 atau motor? Tentunya yaitu untuk mematuhi peraturan. Tentunya bagi diri kita itu untuk keselamatan diri. Jadi itu keselamatan itu yang termasuk masuk ke nilai-nilai kebajikan yang dirangkum dalam keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan. Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya untuk keselamatan dan menjaga kebersihan. Jadi itu keselamatan dan menjaga kebersihan merupakan nilai-nilai kebajikan dari aturan. Misalnya ada aturan datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu nilai-nilai kebajikannya adalah disiplin. Jadi disiplin itulah yang masuk ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan turunan dari kesepakatan atau aturan yang ada di kelas. Tapi keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada aturan tersebut. Next. Jadi misalnya ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu atau nilai kebajikan yang ada pada peraturan tersebut adalah tanggung jawab. Kemudian ketika ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yaitu menghormati orang lain, berkomitmen dan bisa juga disiplin. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya yaitu keselamatan dan menghargai orang lain. Kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya yaitu kesehatan, gunakan masker, kesehatan, dan jangan berlari di atas koridor, yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi adapun langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas itu, yang pertama-tama itu kita tanyakan dulu kepada siswa kelas yang bagaimana yang mereka impikan, kelas yang bagaimana yang mereka mau. Kemarin sempat saya terapkan di kelas, saya tanya anak-anak, kelas yang bagaimana yang kalian inginkan atau yang kalian impikan. Mereka mengatakan, Bu, kelas yang bersih, kelas yang tertib. Nah, dari kelas yang mereka impikan itu, kita mengatakan lagi bahwa kalau mau kelas yang seperti itu, tentunya harus ada aturan-aturan yang diterapkan di kelas kita. Jadi di situ kita diskusi memunculkan aturan-aturan. Kemudian ketika anak-anak sudah menuliskan aturan, biasanya itu aturan ada banyak kata-kata tidak boleh, jangan. Jadi kita ubah kata-kata negatif itu menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, kita ubah menjadi buang sampah di tempatnya. Ketika aturan tadi itu sudah menjadi kalimat positif,
Itulah yang dinamakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini diturunkan menjadi keyakinan kelas dengan mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya itu. Nilai kebajikannya adalah menjaga kebersihan. Misalnya, datang tepat waktu, nilai kebajikannya adalah kedisiplinan. Kemudian yang ketiga, restitusi. Jadi inti dari materi kita ini, jadi ketujuh materi tadi itu saling berkaitan. Jadi intinya itu di sini segitiga restitusi. Ketika guru berada pada posisi manajer, dia menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Jadi segitiga restitusi ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya ketika kita menstabilkan identitas, guru mengatakan bahwa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Namun Ibu guru tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi kita bersama-sama mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, lanjut ke kedua, yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini, mengapa dikatakan validasi kebutuhan? Karena katanya setiap anak yang melakukan kesalahan, ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia, katanya ada kebutuhan dasarnya yang mau mereka penuhi. Misalnya kebutuhan kasih sayangnya kah, kebebasannya kah, atau kesenangannya. Jadi pada validasi kebutuhan ini, kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan tersebut, biasanya guru berkata bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, namun kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ada yang memukul. Jadi bisa kita sampaikan bahwa maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Next. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan setelah kita menstabilkan identitas, validasi kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi. Kemudian yang ketiga yaitu kita menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan norma-norma yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau bilang apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Mungkin kita berdiskusi mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita berdiskusi. Karena saya berdiri di sini bukan berarti saya tahu lebih banyak hal, namun kita berdiskusi mengenai penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Silahkan. Sedikit tadi di situ dijelaskan masalah segitiga restitusi. Di sini pertanyaannya, apakah setiap masalah yang terjadi diterapkan di segitiga restitusi? Jadi tadi sempat dijelaskan kalau kita menangani permasalahan yang terjadi itu dilakukan segitiga restitusi. Nah pertanyaannya Bu Guru, apakah setiap masalah yang terjadi di sekolah mungkin atau di kelas harus dilakukan segitiga restitusi? Jadi jawabannya itu
tidak semua masalah itu harus dilakukan segitiga restitusi. Misalnya ada seorang siswa yang tidak sengaja, misalnya dia bermain lari-lari, kemudian tidak sengaja menabrak temannya terjatuh dan menangis, dan siswa tersebut yang menabrak datang meminta maaf dan menyadari kesalahannya bahwa dia tidak berhati-hati dalam bermain, dan dia sudah minta maaf. Dia menyampaikan pada bu guru bahwa dia memang salah karena dia tidak hati-hati saat bermain. Itu tidak perlu lagi dilakukan segitiga restitusi karena dia sudah sadar terhadap apa yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi tidak semua hal permasalahan yang terjadi itu kita lakukan segitiga restitusi. Ketika anak-anak sudah paham mengenai perbuatannya, kemudian apa yang dia langgar, tidak perlu lagi dilakukan segitiga restitusi. Seperti itu. Terima kasih. Siap. Ya. Sedikit Bu, Ya. saya ingin bertanya mengenai pemaparan tadi dijelaskan ada yang namanya segitiga restitusi. Apakah bisa dijabarkan ataukah diberikan contoh seperti apa masalah yang terjadi di sekolah itu bisa dilakukan apalagi namanya segitiga restitusi. Contoh masalah yang ada di sekolah, apakah bisa diberikan contoh untuk kita lebih memahami apa itu pemahaman tentang segitiga restitusi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi tadi ditanyakan bahwa kalau bisa berikan contoh permasalahan yang seperti apa yang bisa dilakukan segitiga restitusi tadi, seperti yang saya jabarkan tadi di atas. Jadi misalnya contohnya Pak, ketika ada anak yang terlambat dan dia berulang-ulang terlambat, itu sudah bisa dilakukan segitiga restitusi dengan cara kita panggil terlebih dahulu, kita tanya alasannya mengapa dia terlambat, apa saja, kemudian kita dengar dulu alasannya. Ketika dia menyampaikan alasannya, kita sampaikan bahwa memang setiap orang itu pernah berbuat salah. Pak guru atau bu guru juga pernah berbuat salah. Namun di sini kita tidak mencari siapa yang salah. Setelah itu kemudian kita menanyakan bahwa ketika dia terlambat, keyakinan kelas kita, ketika dia terlambat dan terlambatnya itu bukan cuma 1-2 hari tapi sudah terlalu sering, kita tanyakan bahwa keyakinan kelas apa yang dia langgar atau kayak nilai-nilai apa yang dia langgar. Ketika dia mulai menyatakan keyakinan apa yang dia langgar, kita bantu atau kita arahkan untuk mencari solusi bersama dari permasalahan dia. Misalnya karena malam dia selalu bermain game atau terlalu malam tidurnya karena dia selalu menonton, jadi kita bantu mencari solusi supaya paginya dia tidak telat. Misalnya dia mengurangi bermain HP, kita bisa menyampaikan juga ke orang tuanya bahwa anak tak selalu terlambat karena dia kalau malam selalu bermain HP sehingga tidurnya terlambat. Jadi seperti itu Pak. Jadi misalnya ada anak berbuat itu bukan cuma 1-2 kali tapi dia sudah terlalu sering. Misalnya terlambat, dia selalu terlambat ke sekolah. Jadi itu sudah bisa dilakukan segitiga restitusi. Misalnya juga ketika ada anak yang pada saat ulangan dia menyontek jawaban temannya, dan mungkin dia lakukan itu berulang-ulang, bukan cuma 1-2 kali, tapi dia lakukan berulang-ulang, itu bisa kita panggil dan kita lakukan segitiga restitusi. Seperti itu Pak. Terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya Bu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan di sini, hal apakah yang dapat dilakukan yang bisa menggantikan hukuman
bagi anak yang melakukan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kurang lebih hal apa yang bisa kita lakukan untuk mengganti ini hukuman, karena di Merdeka Belajar ini tidak ada yang namanya hukuman atau konsekuensi. Jadi itu tadi kita ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau ada kebutuhan yang berusaha dia penuhi, itu kita bisa mengganti hukuman dengan cara kita panggil anak-anak itu, kemudian kita lakukan itu tadi yang segitiga restitusi. Pada saat segitiga restitusi itu kita tanyakan apa yang dia lakukan, kemudian bagaimana harusnya peraturannya, keyakinan apa yang dia langgar atau aturan apa yang dia langgar, dan kita bantu mencari solusinya, bagaimana konsekuensinya mungkin, seperti itu. Jadi ketika ada anak yang berbuat salah, kita lakukan segitiga restitusi. Namun tidak semua anak-anak yang berbuat salah langsung dilakukan segitiga restitusi, tapi ketika dia sudah menyadari bahwa dia salah dan dia melanggar keyakinan, itu tidak perlu lagi dilakukan segitiga restitusi. Namun untuk mengganti hukuman yang dulu kita terapkan itu, caranya yaitu kita panggil anak-anak, kemudian kita terapkan itu tadi yang segitiga restitusi. Kita tanyakan keyakinan kelasnya, kemudian apa konsekuensinya dari apa yang dia buat, kemudian apa solusinya. Jadi kita mengarahkan anak-anak untuk menyadari kesalahannya, kemudian menyadari apa yang dia langgar dan mencari bersama-sama solusinya. Seperti itu. Ya, karena sudah cukup, sudah tidak ada yang mau didiskusikan, kembali lagi saya mengundang bahwa terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama mendiskusikan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Biasa didengar apa itu keyakinan kelas? Tahu apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di kelas kita itu yang mau dicapai. Tapi sebelumnya guru tanya dulu, kelas yang bagaimana yang anak-anak impikan? Yang bagaimana? Yang katakan dulu sakit. Yang tenang. Apa lagi? Vika? Yang bersih. Wildan? Tentram. Tertib. Oke, buku dulu di atas ya. Jadi kelas yang diimpikan itu kelas impiannya adalah kelas yang apa tadi Saki? Yang bersih. Bersih. Vika, apa tadi Vika? Tenang. Apa tadi? Damai. Apa lagi? Tertib atau tentram. Jadi tertib. Jadi ini adalah kelas impian dari anak-anakku. Untuk mencapai kelas impian ini tentunya ada aturan-aturan yang harus diterapkan. Kira-kira untuk mencapai kelas yang bersih, tenang, damai, dan tertib, apa saja aturan yang perlu diterapkan di dalam kelas kita? Tidak boleh memukul teman. Oke, 1. Tidak boleh mengambil barang teman. Boleh ditulis di sini, bisa? Bisa. Oke, silakan ditulis di sini. Kira-kira apa saja aturan yang perlu diterapkan di kelas supaya tercipta
tercapai kelas yang bersih, tenang, damai, dan tertib. Silakan ditulis. Boleh lebih dari satu. Ya, silakan ditulis. Misalnya kalau mau kelas yang bersih, aturannya kita harus apa? Boleh lebih dari satu, nah. Misalnya kita mau kelas yang tenang, damai, aturannya harus bagaimana? Silakan ditulis. Contoh ya, Ibu Guru. Karena kita mau kelas yang bersih, aturannya yaitu harus menjaga kebersihan. Boleh dikasih besar-besar tulisan. Kalau dua mau ditulis, dua juga kertasnya, nah. Oke, yang sudah selesai boleh maju ditempelkan di sini ukurannya. Sini. Silakan maju ditempelkan di sini. Silakan. Tempel di sini. Yang kedua. Jadi, perhatian. Jadi di atas kita sudah menempel aturan yang berlaku di kelas kita. Kalau kita mau kelas yang bersih, tenang, damai, dan tertib. Nah, dari aturan ini tentunya ada kalimat positif dan negatif. Biasanya kalau kalimat negatif itu menggunakan kata apa? Menggunakan kata tidak. Jadi ada kalimat negatif, ada positif. Kalimat negatif ini mau diubah jadi kalimat positif. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan. Sebelumnya Ibu Guru minta tolong sama Saki untuk membaca apa saja aturan yang ditulis oleh temannya. Silakan Saki, maju ke depan. Kasih besar suaranya. Oke, tidak boleh memukul teman. Setuju? Setuju. Oke, 1, 2. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh menyontek. Setuju? Setuju. 3. Tidak berkelahi. Tidak berkelahi. Setuju? Setuju. 4. Tidak membuli teman. Yang membuli teman. Setuju? Yang kelima. Tidak boleh mengambil
apa lagi? Tidak membuli teman. Sama tadi. Sopan pada ibu. Guru, oke. Tidak datang Oke, terlambat. bagus. Ini. Tidak menyembunyikan beban teman. Oke, terus. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, ini. Tidak membuli teman. Lanjut. Tidak boleh mencuri barang teman. Oke. Tidak boleh menyontek. Oke. Jadi dari apa yang dibaca temannya tadi, apakah ada kata-kata negatif? Ada? Ada, yaitu yang pakai kata tidak. Banyak tadi ya. Jadi kalimat negatif yang di sini mau diubah jadi kalimat positif. Contoh, tidak boleh memukul teman. Apa kalimat positifnya? Yaitu apa? Guru tuliskan di sini. Kalau tidak boleh memukul teman, yaitu bermain dengan tertib. Yang kedua, tidak boleh menyontek. Apa kalimat positifnya jadi tidak boleh menyontek? Yaitu apa? Apa kalimat positifnya tidak boleh menyontek? Tiga, apa kalimat positifnya? Saat ulangan yaitu kerja sendiri. Kerja ulangan sendiri. Yang ketiga, tidak berkelahi, sama tadi ini. Yang keempat, tidak membuli teman, sama ini ya, bermain dengan tertib. Yang kelima, tidak boleh mengambil barang teman. Apa kalimat positifnya? Yaitu meminta izin. Minta izin jika meminjam barang. Yang keempat, melaksanakan piket dengan baik. Oke, apa ini kalimat positifnya? Sudah sesuai ini dah? Melaksanakan piket dengan baik. Kemudian tidak boleh datang terlambat, yaitu selanjutnya tidak menyontek, sama tadi, tidak membuli teman, sama sopan pada ibu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya ini? Buang sampah di tempatnya. Ya. Tidak boleh mencuri barang teman, sama tadi minta izin jika meminjam barang. Tidak boleh menyontek, sama tadi ini kerja ulangan sendiri. Jadi di sini sudah aturan yang diperoleh. Jadi sudah ada kesepakatan kelas yang diperoleh yaitu 7. Yang pertama baca dulu Airil. Pertama. Bermain dengan tertib. Yang kedua. Airil. Kerja ulangan sendiri. Yang ketiga Nurul baca sampai 5. Minta izin jika minjam barang. Oke. 4. Waktu sampai di tempatnya. Oke, Albi, yang kelima melaksanakan piket dengan baik. Yang keenam, yang ketujuh adalah sopan pada ibu atau bapak guru. Jadi sudah ada 7 kesepakatan. Dari 7 kesepakatan kelas ini tentunya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai seperti nilai disiplin, tanggung jawab, jujur, saling menghargai, menjaga kebersihan. Oke, sekarang kita pilih nilai disiplin dan nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Yang pertama, bermain dengan tertib. Kira-kira nilai kebajikan apa yang mau dicapai pada bermain dengan tertib?
Jadi silakan dulu. Bermain dengan tertib itu nilai kebajikannya ini dicapai yaitu saling menghormati. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghormati. Kemudian yang kedua, kerja ulangan sendiri. Oke, Vika silakan tulis Vika. Kejujuran, nilai kejujuran. Oke, tepuk tangan untuk Vika. Yang kedua itu adalah nilai jujur. Yang ketiga, minta izin jika meminjam barang. Apa itu? Nilai apa itu? Tidak menjur nilai kebajikan apa ini? Minta izin jika meminjam barang. Yaitu saling apa? Saling menghargai, sama ini ya, saling menghargai atau saling menghormati. Jadi sudah ada ini. Yang keempat, tepat waktu. Nilai apa yang mau dicapai kalau tepat waktu? Yaitu tadi disiplinan. Ya, siapa yang mau maju tulis ini nomor 3, disiplin. Kanji. Tepuk tangan buat Kalbi. Yang selanjutnya, buang sampah di tempatnya. Kebajikan apa itu? Kalau buang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Siapa yang mau maju tulis di atas? Nurul. Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan. Tepuk tangan buat Nurul. Selanjutnya, melaksanakan piket dengan baik itu nilai apa? Apa? Kalau kita laksanakan piket dengan baik, nilai tanggung apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bindar, silakan Bindar tulis nilai tanggung jawab. Oke, tepuk tangan buat Wildan. Selanjutnya, sopan pada guru. Sopan pada guru itu termasuk nilai apa? Saling menghormati. Jadi kesepakatan kelas kita ini sudah menghasilkan